Surat edaran ini salah satu tujuannya adalah untuk kepastian penggunaan dana desa. Kemudian harus dilihat lagi ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sedikit banyak bahasa paling halus meniadakan, bahasa jeleknya adalah menghapus dana desa yang hadir melalui Undang-Undang Desa. Bagaimana mungkin kemudian kebijakan ini bisa digunakan untuk mempertegas bahwasanya dana desa bisa digunakan untuk A, untuk B, untuk C. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghapus itu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara ingin mendiskusikan satu kebijakan baru dari Menteri Desa. Nah, tentunya ini berkaitan dengan perkembangan terkini, dampak pandemi ataupun krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Tentunya pengaruhnya terhadap kebijakan dan upaya-upaya penanganan, baik itu secara kesehatan, sosial, dan ekonomi. Beberapa kebijakan tentu terus didorong oleh pemerintah pusat, bahkan melalui kementerian-kementerian yang ada, untuk dapat kembali menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini, Kementerian Desa PDTT juga mengupayakan bahwa peningkatan dan pembangunan aktivitas ekonomi harus dilakukan kembali di desa. Nah, dalam hal ini beberapa kebijakan yang sudah didorong melalui Kementerian Desa PDTT sudah diterapkan dan selalu berubah dalam hal dinamika dan upaya, termasuk untuk meningkatkan kembali perekonomian di desa. Lantas mengapa desa begitu ya? Nah, hal ini berkaitan dengan perkembangan penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh desa. Dinilai cukup memberi dampak. Di sisi lainnya, desa sendiri tentu harus menanggung beban sendiri dalam hal penanggulangan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakatnya. Tidak sedikit kemudian pernyataan-pernyataan dari Menteri Desa menegaskan bahwasanya desa menjadi pertahanan terakhir negeri ini dalam penanganan dan penanggulangan pandemi dan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Nah, untuk itu, sekali lagi, Kementerian Desa PDTT mengeluarkan satu kebijakan berbentuk Surat Edaran Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang padat karya tunai desa dan pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa. Surat edaran ini menjadi penegasan, salah satu penegasan bahwasanya kebijakan sebelumnya untuk peningkatan ekonomi desa melalui normal baru desa didorong didorong agar PKT di desa dapat dimaksimalkan dan pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui BUMDes. Apa isi Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ini? Nah, dalam upaya ini Menteri Desa PDTT melalui surat edaran ini menekankan bahwasanya terdapat 52% dana desa yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi produktif di desa. Atau dari laporan terbaru ada sekitar 41% dana desa yang bisa diperuntukkan untuk program padat karya tunai desa. Nah, tentu ekonomi produktif di pedesaan ini menjadi target utama kegiatan melalui program padat karya tunai desa. Serta juga tidak melupakan mendorong BUMDes untuk ambil bagian dalam upaya ini. Tujuan dari Surat Edaran Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2020 ini, yang pertama, mempercepat pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat desa yang terdampak akibat penyebaran COVID-19. Yang kedua, memberikan kepastian penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dengan menggunakan pola PKTD atau padat karya tunai desa. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan ekonomi desa dengan mengoptimalkan seluruh potensi desa, diantaranya menggunakan lahan-lahan tidur, potensi kekayaan alam dan budaya, serta berbagai upaya ekonomi kreatif yang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, terakhir yang keempat, mengoptimalkan peran serta badan usaha milik desa sebagai pilar pendukung ekonomi produktif desa dan perdesaan. Itu dia 4 tujuan surat edaran ini. Sedangkan padat karya tunai desa harus memiliki prinsip. Di antaranya, pertama, memprioritaskan anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Yang kedua,
proporsi upah dalam padat karya tunai desa ini harus lebih dari 50% biaya kegiatan. Yang ketiga, melakukan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari. Yang keempat, mempertimbangkan situasi wabah COVID-19, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD dilaksanakan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru di desa. Nah, yang kelima, prinsip padat karya tunai desa ini mendorong peran serta BUMDes dalam pengelolaan ekonomi kreatif melalui PKTD. Ada penekanan mendorong peran BUMDes tentunya di prinsip padat karya tunai desa ini. Tentu peran BUMDes dalam PKTD ini berkaitan dengan yang pertama, mungkin bisa didorong, BUMDes bisa didorong untuk aktif dalam misalkan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Yang kedua, restoran atau wisata desa. Yang ketiga, perdagangan logistik atau pangan. Yang keempat, perikanan. Yang kelima, peternakan. Yang keenam, industri pengolahan dan penggunaan untuk pangan. Nah, beberapa rincian peran BUMDes dalam PDKT ini, di peraturan ini cukup dipertegas, dalam artian dirinci gitu ya. Ada rincian. Misalkan, peran BUMDes dalam pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Misalkan dengan cara memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayur dan lain-lain. Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Nah, upaya ini dirumuskan dalam upaya peningkatan peran BUMDes untuk tujuan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Sedangkan untuk restoran dan wisata desa, BUMDes diharapkan ambil bagian. Yang pertama dengan membersihkan tempat wisata dan kuliner yang dikelola oleh BUMDes, atau membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata. Itu peran BUMDes yang bisa didorong dalam peningkatan PKTD melalui restoran dan wisata desa. Untuk perdagangan logistik pangan, peran BUMDes yang bisa didorong antara lain memelihara bangunan pasar, BUMDes membeli komoditas desa untuk dijual kembali. Jadi BUMDes ini menjadi pembeli utama untuk dijualkan gitu, membantu menjualkan. Berikutnya, BUMDes memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Jadi BUMDes membantu petani maupun pengusaha kecil di desa gitu ya untuk memproduksi hasil pertaniannya. Serta BUMDes juga menyertakan modal usaha produktif yang menguntungkan di desa. Jadi BUMDes juga bisa mengambil bagian untuk menyertakan modalnya kalau BUMDesnya memang sudah maksimal bergerak. Nah, di sektor perikanan, BUMDes dapat dimaksimalkan untuk memasang atau merawat keramba misalkan, melakukan budidaya ikan air tawar melalui BUMDes dengan sistem bagi hasil dengan melibatkan masyarakat, atau membersihkan tempat pelelangan ikan kalau misalkan desanya memang adalah desa nelayan atau desa pesisir, dan tentu tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola oleh BUMDes. Di sisi peternakan, BUMDes diharapkan mampu berpartisipasi dengan hal membersihkan kandang ternak milik BUMDes. BUMDes mengelola usaha penggemukan ternak dengan bagi hasil dengan masyarakat misalkan. Ini program yang bisa didorong oleh BUMDes terkait peternakan. Serta juga BUMDes diharapkan bekerja sama dengan peternak dalam memanfaatkan kotoran untuk menjadi pupuk organik. Ini juga menarik. Terakhir, tentu peran BUMDes itu diharapkan untuk industri pengolahan dan pergudangan. Ya, salah satu program PKTD yang bisa dilaksanakan mungkin merawat gudang milik BUMDes, serta merawat alat penggilingan. Misalkan kalau desanya penghasil padi, nah merawat penggilingan padi yang dikelola oleh BUMDes. Itu beberapa isi dari surat edaran nomor 15 tahun 2020. Nah, kemudian surat edaran ini bagi kami Desa Bicara merupakan upaya dari pemerintah pusat begitu ya, melalui kementerian. Hingga pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk dapat mengaplikasikan kebijakan PKTD dan peningkatan ekonomi melalui BUMDes bisa diaplikasikan di lapangan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya membangkitkan kembali ekonomi di desa pada situasi dan kondisi pandemi dan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Tentu kami dari Desa Bicara juga menyikapi sebaiknya surat edaran ini merumuskan upaya jaminan kesehatan masyarakat desa yang hilang gitu loh. Dalam artian
kami melihat penanganan ini, dampak kesehatan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kan tentu soal kesehatan. Tetapi kemudian beberapa kebijakannya tidak menyentuh begitu. Nah, di sisi yang lain, desa diminta untuk sigap gitu dalam hal penanganan ekonomi dan dampak sosial. Tapi kemudian desa dipaksa untuk lupa dengan bahwasanya jaminan kesehatan warga desa itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Itu yang harus terus dihadirkan gitu. Tidak hanya sekedar meminta desa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi pemerintah pusat lupa bahwasanya menyediakan sarana dan jaminan kesehatan bagi warga di desa. Selain itu, kami juga melihat bahwasanya Kementerian Desa, PDTT, dalam menjelaskan surat edaran ini, salah satu tujuannya adalah untuk kepastian penggunaan dana desa. Kemudian harus dilihat lagi, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sedikit banyak bahasa paling halus meniadakan, bahasa jeleknya adalah menghapus dana desa yang hadir melalui Undang-Undang Desa. Bagaimana mungkin kemudian kebijakan ini bisa digunakan untuk mempertegas bahwasanya dana desa bisa digunakan untuk A, untuk B, untuk C. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghapus itu. Ini menjadi kritikan untuk pemerintah pusat. Nah, tentu saja terakhir, surat edaran ini memberikan tantangan kepada kawan-kawan pemerintahan desa agar menjadikan badan usaha milik desa atau BUMDes bekerja dan bergerak sebagai satu kesatuan kelembagaan yang dapat menggerakkan ekonomi di desa. Ini adalah upaya terakhir yang mungkin bisa dilakukan bersama oleh pemerintah desa, baik oleh masyarakat. Kelembagaan yang namanya BUMDes bisa untuk menjadi upaya desa bangkit kembali di masa krisis dan di masa pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan. Maju terus desa untuk Indonesia.